Nggak ada yang namanya spek DM atau apalah. Intinya kamu berani, saya berani, kita lepas. Lepas ya. Ya mau motormu apalah. Ninja lawan Supra, kalau Supranya berani ya lepas. Intinya zaman dulu tuh kita ngibur. Kalau sekarang balap itu dijadikan pekerjaan. Pekerjaan, cari ajang, cari duit. Ajang cari duit, ajang cari nama. Sebenarnya saya heran kenapa orang itu nyari nama. Sedangkan dia baru lahir sudah bawa nama. Ci bisa ngargain Cang, apalagi Cang. Jangan berharap bisa ngargain Ci, ya gitu kalau saya. Karena kita ini mungkin istri orang itu jadi semangat buat kita. Kayak gitu, Bang. Oke sobat, balik lagi bareng gua di sini di Jiwa Channel. Oke, jadi di video kali ini kita akan membuat konten Q&A. Tapi kali ini kita lagi bersama Man Lecir. Jadi kalian pasti nggak asing lagi dengan orang yang satu ini ya, yang ada di samping saya. Jadi bisa diperkenalkan namanya siapa nih Man? Nama asli ya? Nama asli? Nama asli sebenarnya Arya Sanjaya, tapi sering dipanggil Lecir. Sampai sekarang belum tahu apa sih artinya Lecir. Itu siapa yang sih nama Man? Itu almarhum kakak saya. Kakaknya, kakak jadi Misan. Almarhum kakak Misan yang kasih nama. Oke, jadi dari dulu sampai sekarang ya. Jadi namanya Man Lecir. Oke, jadi seperti biasa buat kalian yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng sampai rusak. Jadi kita bakal tanya-tanya, bincang-bincang dikit lah sama Man Lecir yang lagi nir-nur saat ini ya. Ngegibah. Ini suka ngomongin Timpal juga nih? Karena Timpal suka ngomongin saya. Oh gitu. Kita ngomongin balik. Ngomongin balik. Oke, jadi biar rimpas ya. Iya. Oke, jadi sebelumnya saya udah posting beberapa pertanyaan di Instagram Jiwa Channel. Jadi saya akan pilah ya. Jadi di sana ada kurang lebih 300 pertanyaan. Jadi kita bakal bacain ya beberapa karena pertanyaannya hampir-hampir mirip. Jadi kita bakal Q&A langsung bareng Man Lecir. Ready nih Man? Ready. Tos dulu. Oke. Oke, jadi kita langsung bacain ya, biar nggak isi lala lele lagi gitu loh mana? Oh, si lala lele, lala lele. Pok jair sama bos, Pak Lemos. Oke, jadi ini ada pertanyaan pertama ini dari Abi Merta _. Umurnya berapa nih Man? Umur sekarang masih 25 ya. 25? Iya, April tanggal 5 besok udah 26. Udah 26, udah. Kita kan seumuran ya. Oh iya. Baru mau bilang tua, tapi seumuran. Iya. Anjay. Oke, jadi berarti Man lahir tahun 95 ya Man? 95. Jadi udah terjun ke dunia balap itu tahun berapa tuh Man? Terjun ke dunia balap itu pertama kali kalau kebut-kebutan tuh ya 2007. Mulai ugal-ugalan tuh ya? Ugal-ugalan tuh, campah pokoknya, motor bapak hancur. Motor bapak, ya, untuk motor bapaknya apa nih? Itu dulu Alfa 2R, ya. Alfa 2R ya? Nabrak tembok, bengkok. Itu tembok. Saya tuh terinspirasi dunia balap dari kakak. Dari kakak, jadi kakaknya namanya Dedi Wirawan. Kalau sering dipanggil Tonging. Tonging. Jadi kenapa kakak saya pembalap saya enggak gitu. Jadi kenapa enggak? Iya, emang. Iya, boy. Enggak. Jadi tadi 2007. 2007. Oke, jadi 2007 itu. Dan awal terjun ke aspal tuh 2008 2009. 2008 2009 ya. Jadi itu masih SMP ya kalau nggak salah ya. SMP kelas 3. SMP kelas 3 tapi udah kelulusan, mau naik kelas 1. Jadi masih SMP kelas 3 itu zaman itu aku sendiri. Zaman itu mati itu belum ada. Masih bawa Supra. Loh bukannya Jiwa di depan gini Aston tuh biasanya ngumpul dulu ya? Iya sih kadang-kadang. Kenapa saya tabrakan nggak dibantuin? Karena gini loh Man. 2000 years later. Jadi ini sedikit cerita ya. Pengalaman unik. Jadi dulu nyamannya kan dapat tabrakan, dapat crash ya. Jadi ada sedikit insiden. Bukan sedikit sih. Banyak. Insiden besar. Insiden besar. Bukan sedikit. Jadi kebetulan emang saya lagi berada di lokasi, tapi karena saking ramenya, belum kenal dan juga saking ramenya itu kita amankan diri karena memang ya kecelakaan kalau di liaran kecelakaan ya siapa rawannya yang ada polisi. pasti kena. Ya, seperti itu. Saksi atau apalah. Iya. Tidak menyalahkan. Makanya agak sedikit gimana ya?
was. Nanti kalau kita kena kasus juga itu kan lumayan berat juga karena waktu itu belum punya SIM kan. Iya, Seperti benar. itu. Jadi orang-orang pada kabur, aku ikutan kabur juga. Jadi maaf dulu ya. Bawa. Seperti itu. Karena kita belum tahu Yang penting juga. masih hidup sampai saat ini. Syukur Ya, Man. seperti Ya, itu. rahayu pokoknya terus man ya. Ih, Jadi seperti itu ya. Jadi mungkin kalian udah pada tahu seperti apa pengalaman Manlecir pada saat balapan zaman dulu ya. Zaman dulu kan masih liaran berbanyak ya. ya berbanyak. Itu Sekitar nyetatnya 20 orang, 10. 10. Itu zamannya waktu itu masih Yang penting dulu balapan. gak ada zaman balap gaya Superman tuh gak ada. Superman nggak ada ya. Itu kan lagi mati sih ada. Itu kalau pakai gaya Superman tuh apakah nambah kencang gitu man? Bukan nama sombong ya. Sombong amat. Nama ajum, blok ajum itu nambah Gus. Kalau untuk kenceng enggak? Jadi untuk kencang nggak nambah ya? Enggak nambah. Jadi Blok buat ajum kalian nambah. yang lagi belajar joki itu kalau belajar gaya Superman tuh mending jangan dah. Itu bahaya ya man ya. Karena banyak banget nih kasus. Karena apa? Gak ada yang jual kepala apalagi nyawa di apotek. Itu nggak ada toko yang tukar tambah kepala itu Nggak ada. ada. Mungkin kalau di luar ada kepala motor kayak itu mungkin ada. Oke, jadi pas dulu itu zamannya balapan di depan kantor gubernur yang ada di Renon. Ya. Sebelum di Papeng, yang di sebelah timurnya ya, timurnya kalau nggak salah ya. Jangan Gus gak pernah push up sana. Pernah push up ya? Itu gimana nih pengalamannya? Ya push up. Itu keciduk. Kejeduk. Keciduk. Ditutup portalnya kemana saya lari? Aduh. Anggap kayak ayam. Kayak ayam. Sudah ditutup sangkarnya mau lari kemana ya? Nggak bisa kemana ya? Nggak bisa. Jadi seperti itu keseruan di dunia Zaman balap dulu. zaman dulu ya. Daripada zaman sekarang. Zaman sekarang itu kebanyakan gimana ya? Sampai DM bos anjing. Ya, anjing. Nggak ada. Kalau dulu kan nggak ada ya man ya? Nggak ada. Kamu berani, saya berani. Kita Berani. lepas. Kalau sekarang sampai DM lebih gede. Oke, jadi tanggapan tentang Oke, jadi tanggapan tentang spek DM dan main blolong zaman sekarang tuh gimana nih man? Kalau gini wah ya, kalau dulu wah ya, aku nih pembalap dari dulu nih kayak gini wah. Nggak ada yang namanya spek DM atau apa lah. Intinya kamu berani, saya berani, kita lepas. Lepas ya. Ya mau motor, mau apa lah. Ninja lawan Supra, kalau Supranya berani ya lepas. Intinya zaman dulu tuh kita ngibur. Kalau Ngibur, sekarang balap itu dijadikan pekerjaan. Kerjaan cari ajang cari duit. Ajang cari duit, ajang cari nama. Sebenarnya saya heran kenapa orang itu nyari nama. Sedangkan dia baru lahir sudah bawa nama. Kayak gitu. Oke. Janganlah cari nama bos. Oke, jadi seperti itu. Oke, Ya, kita ya, lanjut gitu. ya. Lanjut pertanyaannya man ya. Oke lanjut pertanyaan kedua. Oke, jadi ini ada pertanyaan dari Kaput _ Pak Man, kapan main lagi? Oh, kapan katanya Kalau main, Man? aku main tuh kapanpun saya siap. Siap ya, ready nih mana? Ready, yang ready itu ninjanya bos APK Karangasem ready. Ready. MX-nya Pak Natik ready juga. Maksudnya Itu nggak isi spek DM gitu? nggak ada. Pokoknya dia bilang kan kapan main lagi. Oh. Dan sekarang saya jawab kapan ada yang nantang lagi. Saat itu main. Dan itu, Mas. Oke. Jadi Biar seperti nggak itu. malu sama prinsip. Siapapun musuhmu kalau ditantang lawan. Asik. Jadi prinsipnya seperti itu ya man ya. Jadi kita lanjut ya boy ya, karena ini ada banyak pertanyaan nih boy. Kita nggak bisa lala lili nih. Oke, lanjut ya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Erik Setiawan. Satu motivasi dari Pak Manlecir buat dunia balap. Motivasi saya buat dunia balap ya. Iya. Jangan pernah takut mengakui kekalahan dan jangan pernah takut mengakui kemenangan. Maksudnya dalam kayak gini, kita menang dan kita takut dengan ini itu, kita diam. Sebagai pembalap tuh ya, kita harus mempertahankan uang bos. Oke. Karena bos yang ngasih uang. Karena bos juga yang membiayain kita. Intinya kayak gini, ketika kita sudah dipercaya dengan satu bos tuh berarti kita harus berani mempertanggungjawabkan uang bos. Pokoknya gini aja ya, untuk dunia balap Bali ini semoga bisa makin maju. Kadang dia tuh mengeluh kenapa kok balap Bali ini nggak bisa kayak Jawa. Karena apa? Karena penonton di Jawa tuh tertib. Ketika balap di Bali tuh kayak gini wah. Ketika dia tuh kalau di Jawa tuh wah ya, dia nonton tuh kalau memang dia tidak bisa nonton di sirkuit, dia bisa nonton di Instagram dan di YouTube. di YouTube. Kalau di Bali nggak wah, dia itu menjadi yang paling depan agar dia paling tahu kayak gitu. Jadi kayak Yamaha ya, Ya. semakin di depan boy. Yang semakin di depan
Iya, sebenarnya kan yang penting kok. Iya kan? Mau kamu paling depan, intinya seperti ini, Wak. Oke. Untuk penonton, motivasi ke depan, tolonglah tertib. Pembalap jatuh tuh kalian tuh hanya bilang apa? Wow. Wow, itu ya. Pembalap rograg. Untuk penonton tolong tertib. Tolong hargain juga tim-tim yang lagi berlaga. Memang kita ini melanggar hukum, tapi kalau kita bisa menghargai pengendara jalan nggak mungkin ngelapor, maksudnya jangan sampai macet. Iya, beri dia jalan duluan, karena kita nih udah salah, kita pakai jalan umum nih udah salah, Wah. Udah melanggar ya. Udah melanggar, Wah. Maksudnya kesalahan itu kita bisa perkecil. Jadi minimize persalahannya. Iya, bisa diperkecil dengan kalau memang ada yang mau lewat ya mungkin dia buru-buru atau gimana, kasih dulu. Dan harapan saya ke depannya semoga di Bali itu punya sirkuit. Tapi saya lihat waktu ini ada kok ini berani. Ayo dong, ngomong kosong dong. Ngomong kosong loh. Sampai jadi sih ada. Oke, jadi pada pemilihan pilkada ya itu ada yang menjanjikan sirkuit, itu apakah benar atau tidak itu kita kan nggak tahu. Ya. Jadi programnya mereka seperti itu, jadi tergantung anggaran yang tersedia juga. Ya, maksudnya, jadi semoga bisa kayak, cepat terrealisasi. Ya, tapi gitu kan. bilang saya omong kosong itu karena apa? Karena memang belum ada bukti kan. Belum ada tapi bukti. kalau ada bukti sampai memang itu terrealisasi, salut. Bapak Top. memang top di Bali. Top. Di Bali ini banyak mengidolakan pembalap lokal, pembalap open, pembalap sampai GP lah atau apalah, mungkin cowok itu bakal keren kalau jadi pembalap. Kayak gitulah prinsip orang. Oke, masuk nih. Iya, kayak gitu. Oke, kemudian kita lanjut ya, Man ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Sapna Tusanjaya. Beli kata-kata buat teman Naskeleng. Wah, teman Naskeleng nih, Man. Gimana nih, Man? Kata-katanya, Dalam Man. artian kayak gimana ini teman sekalian nih, Wah? Artinya ada teman yang mungkin Apa kayak teman saya yang tadi? Mana tuh? Yang break habis itu pacarnya digituin orang lain tuh. Kan itu teman Naskeleng tuh, Wah. Bukan. Jadi dalam artian Teman Naskeleng tuh banyak. Banyak artian ya. Jadi saya luruskan, teman Naskeleng mungkin yang dimaksud ya itu teman yang pas dia susah kita ajak, tapi ketika udah tenar atau udah kaya gitu dia langsung lupa gitu loh, Man. Tuh agak Naskeleng sedikit karena saya sendiri kadang-kadang juga gitu merasakan ya. gitu. Ya. Gimana nih kata-kata buat teman yang seperti itu, Man? Tanpa kamu saya bukan apa-apa. Tanpa saya kamu juga bukan apa-apa. Dan yang terpenting itu apa, Wah? Apa nih? Kalau sekarang, Iya. tanpa kamu saya tetap apa-apa. Kayak gitu, Wah, ya kan? seperti itu. Tanpa kamu saya masih apa-apa. Ditinggalkan satu teman, banyak teman yang akan datang. Nggak gitu menurut saya. Sorry malu, Wah. Emas memang berharga. Pertemanan lebih berharga, Wah. Ya. Ci saya bisa ngargain Cang, apalagi Cang. Jangan berharap bisa ngargain Ci, kayak gitu kalau saya. Pengaprak tuh, pengaprak acan tuh, Wah. Nih bos, udah canda. Karena kecewa, Wah. Aku dulu prepare motor, Wah. Ya. Aku balap. Prepare motor cuman bertiga, Wah. Bertiga aja. Itu sama kalau bos-bosnya kan nggak mungkin prepare. Iya. Kayak bos Robin, bos Polos, bos Janana kan. Dia bos, masa bos saya suruh ganti oli kan nggak mungkin. Nggak Jadi mungkin. pit crew-nya itu cuman bertiga. Saya, Siwa sama Ucil Potter. Dan ketika motor itu juara 1, semua datang ikut berfoto. Ya, dan saya sampai saat ini masih punya bukan bos, bukan pit crew. Dia orang yang selalu support saya. Oh, itu support. namanya Gusdol dari Karangasem. Gusdol dari Karangasem. Dia nggak tak ajak prepare, dia siap tapi dia ada kuliah, tugas kuliah. Jadi kan memaklumi. Yeah. Untuk tim saya yang kuliah atau ada pekerjaan kan saya maklumi. Tapi untuk yang nggak ada kerjaan gini, kenapa kok kamu nggak bantu saya? Yang Dan ketika gabut, ya? saya di atas, Ya, semua ikut mendekat. Itulah teman saya. Oke, jadi seperti itu ya, Bu ya. Jadi buat kalian ya mohon Pengertian lah. Jadi, Nggak selamanya orang di bawah akan tetap di bawah. Iya. Nggak selamanya orang di atas akan tetap di atas. karena roda itu tetap Berputar. Kecuali gearnya putus Terus. nantinya. Macet. Jadi seperti itu, Boy. Jadi kita lanjut ya di pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan. Ya mungkin ini banyak yang pertanyaannya hampir sama ya. Jadi kita langsung bacain aja. Kapan nikah, Man? Jawab besok semua. Banyak banget yang nanya gini, Man. Setiap aku Q&A ini pasti ada, Man. Termasuk aku sendiri sering ditanya nih gimana nih, Man. Like, pulang yuk. Bos,
Kalau nikah tuh nggak ada namanya itu di tangan manusia, Bos. Karena apa? Karena saya pernah menjalin hubungan tuh sampai 7 tahun dan akhirnya gak nikah. Semua udah saya kasih, maksudnya ada yang bilang kamu tuh kurang berjuang makanya ditinggalin. Emang kamu tahu hidup saya berjuang gak gimana? Perjuanganmu kan mereka nggak tahu. Nggak tahu, dia hanya bisa mengomentari ya. Iya. Saya berjuang dari sampai bayar ini itu dan ditinggal juga. Tapi kalau mereka tahu perjuanganmu, mungkin kamu dibilang bucin, man. Jadi Iya, seperti itu. makanya saya bilang serba salah kan? Netizen itu Serba adalah salah. ya netizen. Iya. Tapi aku punya prinsip, wah. Gimana nih, man? Ocehan netizen tidak bakal meruntuhkan langit. Oke. Kayak gini, wah ya. Aku dulu nih punya pacar banyak sih, wah. Wih. Banyak tuh bukan dalam artian 1 bulan tuh pacaran banyak, enggak gitu. Maksudnya. Aku ganti-ganti gitu. Aku paling lama tuh pacaran tuh 8 tahun. 8 tahun. Paling cepat 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun tuh gimana nggak berjuang 3 tahun, masa? Yang udah maaf Ah. belum? Maaf nih, nggak mungkin 3 tahun basa-basi Nggak seperti mungkin. itu. Pasti kita udah beli ini itu, maksudnya untuk dia. Ada Dia mungkin dia, pembuktian, iya ya. ada pembuktian. Mungkin itu bukan jodoh saya. Jadi simpel seperti itu ya. Jadi yang nanya kapan saya nikah, saya cuma jawab kapan Tuhan memberikan orang yang pantas buat saya pasti nikah. Oke. Pantas dan Nikah tuh tepat. nggak bisa dipaksakan Iya. loh ya. Karena nikah itu bukan seperti balapan ya. Ya, Siapa cepat. Johnny Deal main, tidak, Bos. Jadi seperti itu, Bu ya. Karena nikah tuh bukan ajang siapa Ajang cepat. siapa cepat dia dapat. Siapa cepat dia hebat, man. Nah, itu boy, beda. Bukan seperti itu. Ulang, kayak gitu ya, wah ya, maksudnya kalau memang ada orang yang tepat untuk saya siap untuk nikah. Tapi kadang ketika saya siap untuk nikah, orang itu belum siap. Belum tentu ya, siap. kayak gitu. Barangkali ada cewek-cewek yang nonton, kalau kamu merasa siap itu bisa di DM aja langsung manajer. Oke, kita lanjut ya. Saya siap menanggung lahir batin Wes. sampai keluargamu. Keluargamu itu nggak ada niat poligami, man. Woi, jangan. Kesetiaan itu mahal. Oh, oke, siap. Oke, kita lanjut. Ini ada pertanyaan dari Maman_onet. Kenapa bisa dipanggil bos muda Bali? Pertama, bos muda Bali itu namanya CMT, Cangkir Motor Team. Itu dari salah satu toko milik bos saya. Oke. Karena kurang menarik lah, masa nama tim balap itu cangkir. Kurang gitu. Iya, sedangkan cangkir itu untuk kopi. Ya, makanya jalan-jalan nggak sengaja lihat pickup ada tulisan bos muda. Bos muda. Kenapa kamu nggak make nama bos muda gitu, wah? Sedangkan kan kamu tuh masih muda, masih kelas 2 SMA. Yeah. Oh yo gitu, bos jangan asana. mari kita gas. Akhirnya dari CMT ganti ke bos muda. Ke bos muda. Kayak gitu. Karena emang saya sendiri merasakan gitu kalau di jalan gitu ketemu pickup ada tulisannya itu. Karena mengandung menginspirasi. Inspirasi semua, man. Contohnya bojomu semangatku. Iya. Karena kita ini mungkin istri orang itu jadi semangat buat kita. Kayak gitu, Pak. Karena pick up dan truk itu Iya. kata-katanya itu masuk Iya. masuk banget. Terkadang kalau kalian perlu motivasi, nggak perlu nonton live saya atau live-nya wah. Cari aja pick up yang lewat. Oke, ini ada pertanyaan dari Arya_. Manajer, gimana tanggapan ortu waktu balapan liar? Kalau orang tua tuh pasti ingin anaknya itu yang terbaik. Yang terbaik tentu. Entah dia kerja di hotel, Ya. jadi PNS. Tanggapan ortu pertama ini berat, bos. Makanya bos, kalau bos mau ngujat saya tuh ya dipikir-pikir dulu. Saya balapan tuh pernah dipukul pakai selang di start. Sama Bapak, bapak. Ya. soalnya aku bilang beli makan. Wah, Tapi balapan. Pak, makan bentar teman. Pas di start, pukul pakai selang. Aduh. Tak kira siapa? Bukan polisi, ternyata yang lebih menyeramkan dari polisi. Jika mulai apa ketunyal camondor gitu pula. Itu kira-kira tahun berapa, Man? Itu tahun 2008. 2008. Ya. Jadi pengalaman terdahulu ya itu kira-kira udah 12 tahun 12 tahun ya, 12 tahun. Itu pengalamannya manajer tuh dipukul pakai selang ya. Ya sampai rumah dihajar, dikunci di kamar mandi. Gila. Cikal tadi apa yang kene? Dari pembalap, bien cik lawan. Ben lambat. Ben lambat. Cang nyawa play, saya nyawa playnya kejar cicang cicang di ben lambat ada. Terkadang jadi anak itu susah wah. Serba salah ya. Lebih baik kita diam. Diam. Karena tahu nggak kenapa wah? Kenapa?
Diam itu bisa mengaplikasikan banyak. Apa nih? Kita gedang dan kita takut. Oh iya, jadi saru ya. Antara gedang dan takut. Gedang yang ortang dan lambat biin lebih baik diam. Diam ya. Terkadang diam itu adalah menjawab segala pertanyaan seseorang. Oke, bagaikan emas ya man ya. Ya, kan, Diam tapi berharga gitu loh. Diam tapi berharga kayak gitu. Itu balapan dulu tuh tahun 2007. Akhirnya bapak luluh lah hati bapak. Itu luluhnya karena apa nih? Pak, aku balapan terus pokoknya. Karena memang sudah ada kakak yang harus ditiru. Itu Tonging tadi itu. Oh iya. Ini kakak saya jadi pembalap sukses. Sukses dalam artian punya uang atau enggak kan saya nggak tahu ah. Yeah. Pokoknya idola. Balap akhirnya dia memang gentle turun ke road race gitu. Ikutlah tim AMS. Diajak sama pas itu Gong Zenit namanya. Itu ikut beli Gong Zenitnya itu latihan di GWK. Balap jatuh. Oh sampai crash ya? Crash. Itu parah nggak? Latihan road race enggak, orang latihan aja. Oh latihan ya. Pertama tuh ya. Disuruh Disuruh lari wah. Muter GWK tuh wah. Oh pemanasan tuh. Pemanasan basangnya. Basang yang panas. Lari wah dalam artian kayak gini wah. Asalnya cangpitan joki balap liar senten kini. Lari wah. Pakai gini ini apa namanya pelemasan tangan. Itu makan telur setengah matang 3. Wih, warung. Duduk sebentar, air langsung latihan. Jatuh. Kamu udah dapat tidur belum? Sudah. Nggak mungkin. Kalau pembalap ya udah dapat tidur, nggak mungkin dia jatuh. Ya, saya belum dapat tidur kemarin balap liar. Kamu kalau mau ke road race, fisikmu itu harus fit. Harus fit, benar-benar fit ya. Kalau balap liar, fisikmu fit atau tidak itu nggak berpengaruh. Karena balapan road race itu, maaf dulu ya. Ini balapan road race itu lapnya kan banyak. Jadi durasi kita joki itu lumayan panjang ya. Dan juga disuruh pakai penutup telinga. Oh, jadi safety-nya lengkap. Iya, pernah nggak pakai penutup telinga tuh kayak dikejar ke bawah. Gimana tuh modelnya? Pas nikung ada yang nyalip tuh pakai kain ngomong gitu gimana kaget wah. Iya. Wih, gini ya kalau kita drag musuh kita cuma satu. Ya. Dia nyalip kita tahu. Iya. Yang satu nyalip dari kiri kita udah dengar yang kiri, yang kanan nyalip lagi bang. Paling wah kayak gitu wah. Pengguping pokoknya. Tuh. Itu sempat latihan tapi nggak pernah main. Nggak pernah main. Ya. Jadi nggak pernah ikut event resmian untuk road race man? Nggak pernah. Cuma latihan aja orang nggak kuat. Iya. Jadi masih di tahap eliminasi ya man? Iya. Saya bilang untuk balap drag kalau memang kalian pengen nyoba balap sesungguhnya, cobalah road race. Okay. Biar pernah dikejar kebo. Oke sobat, jadi segitu dulu ya bincang-bincang bareng Man Lecer kali ini ya. Jadi kalau video ini tembus 4.000 like ya. 10.000 kalau bisa ya. Jadi kita batasin dulu ya 4.000 like. Ini kita bakal bikin part 2-nya bareng Man Lecer. Jangan part 2 wah, part 2, 3, 4 dan ya selanjutnya. Gas. Ya, gas. Ready man ya? Ready. Terus dulu. Oke. Barangkali itu dulu untuk hari ini ya. Jadi buat kalian yang ada pertanyaan atau komentar bisa tulis di kolom komentar, dan jika kalian suka video ini bisa tekan tombol like. Oke, jadi sekian video kali ini. Saya Jiwa Channel dan ini Man Lecer. See you next video. Peace.